Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, sisa-sisa umur sehingga kita bisa berkumpul di ruang aula SMK satu Jalang dalam kegiatan pendampingan individu 2 calon guru penggerak yang ada di SMK Negeri 1 Jalang. Salawat dan salam sama-sama kita lamakan kepada alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga kepada al dan sahabat beliau sekalian. Yang kami hormati Bapak Kepala SMK Negeri 1 Jalang, Bapak Ibu, Wakil Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru. Yang kami hormati rekan-rekan kami yang senior dari SMK Negeri 1 Jalang. Selanjutnya calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Aceh Jaya, dan juga kepada seluruh hadirin yang telah bergabung di ruangan ini. Baik Bapak Ibu semuanya, perkenalkan saya Abu Bakar, pengajar praktik angkatan 11 Kabupaten Aceh Jaya, dan juga kepada rekan kami yang telah hadir di sini juga bersama kami. Kami ingin sampaikan bahwa tujuan kami datang ke sini hari ini yaitu untuk pendampingan individu calon guru penggerak angkatan 11 yaitu Bapak Irwan Syah yang telah kita semua. Selanjutnya pada pendampingan individu 2 ini, calon guru penggerak nantinya akan mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah dan murid di masa akan datang. Dengan demikian, kami ingin sampaikan dulu bahwa calon guru penggerak saat ini sudah belajar dan sudah sampai di modul 1.4, dan rangkaian dari kegiatan ini adalah rangkaian proses pembelajaran calon guru penggerak, yaitu dalam merumuskan visi dan visi sekolah. Bapak Ibu semuanya, nanti kami mohon keaktifan ya daripada kakak peserta untuk sama-sama dalam merumuskan visi sekolah. Adapun rangkaian kegiatan kita yang pertama yaitu pengetatan visi, yang kedua merumuskan keaktifan dan merumuskan visi sekolah yang ada. Selanjutnya mengidentifikasi perilaku yang terkait visi, mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah, dan untuk menghemat waktu, marilah kita dengarkan dulu sambutan dari Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Jalang yang sangat luar biasa. Mulai dari pendampingan individu 1, beliau sudah menyampaikan sangat mendukung pada guru-gurunya dalam kegiatan guru penggerak, dan juga beliau ini adalah kepala sekolah berprestasi dan juga kepala sekolah yang inspiratif yang banyak sekali kita belajar dari beliau. Baiklah, kita dengarkan sambutan dari Bapak Muhammad Yani SPDMPD untuk menyampaikan sambutan. Kepada Bapak kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya bantu dulu. Tiba-tiba, tapi kalau ada guru bahasa Indonesia mau kumpulkan, sudah jadi satu buku pantun. Kami di SMK Jalang ada tanah buah mangga. Kalau sudah masak, jangan lupa dipetik. Memanglah luar biasa. Selamat datang kepada pengajar praktik. Ini ada tulisan di saya. Tiba-tiba. Alhamdulillah, wasyukurillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, yang kami muliakan, yang kami hormati, Bapak Ibu pengajar praktik. Ini yang eksis selalu ya, saya atau media sosial ya, memang luar biasa, sudah terbang kemana-mana, menjadi inspirasi kita semuanya. Pak Abu Bakar dan ibu-ibunya, kami
kami sudah kenal lama nih, sudah beberapa jam. Dan yang saya hormati Bapak Kata Novianti juga, beliau mau tentang mana-mana nih. Saya bilang beliau mulai depan jangan lupa selalu bawa nama sekolah, ya. Jadi sudah luar biasa berbagi apa ngerti sesuai dengan pesannya kami sekarang, ya. Berkarya tanpa jeda, jadi siapalah berkarya tanpa jeda. Ini juga diikuti oleh warga sekolah kita luar biasa. Kemudian saya hormati Bapak Ibu Pak Iwansyah nih, beliau kemarin bilang, aduh gimana nih Pak, saya ikut semua. Dia sekali pening ya. Karena beliau sebentar lagi mau mendampingi LKS juga, LKS sekolah. Mungkin nanti sambil jalan, apa bisa tidak mengganggu kegiatan itu. Kemudian lihat ini saya juga selalu sama beliau ya. Beliau ini semangat, yang lain apalagi ya. Jadi semangat beliau ini memang luar biasa lah ya. Bu Eli, lihat ya di kemudian Ibu Wadatina yang kami hormati juga, beliau sudah melewati masa-masa sulit dan terbukti ya selesai ya sampai tuntas kegiatannya. Bu Eli ya, kebetulan juga angkatan 12. Masih ada waktu angkatan 12? Ya, Bu Dewi juga setelah belum menyerang langsung sertifikasi ya. Kalau belum ya. Nanti silakan sudah ada, tempat bertanya sudah banyak, nanti silakan melaporkan untuk angkatan 12 nanti. Kami mendukung penuh kegiatan ini, ya nanti silakan dipelajari di sekolah kita, ya. Kalau mungkin nanti karena selama saya kemarin juga dianjurkan oleh Ibu Wasmina kemarin, kayak ini perlu direvisi visi-misinya. Nanti bisa sekalian kalau memang bisa nanti dikembangkan aja visi sekolah, hasil dari pertemuan kita ini juga bisa jadi acuan sekolah. Kemudian kedua, kami sangat berharap kebermanfaatan ilmu kepada pertama dirinya pribadi CGP jangan ditunggu selesai. Apa ada ilmunya langsung di-share kepada teman-teman yang lain, baik dirinya sendiri terlihat dalam pembelajaran dan berkasih jawab. Jadi nampaknya dengan nanti dari sekarang terus sudah mulai nampak bahwa saya teringat sekali bahasa Pak Menteri waktu membuka buku penggerak ini. Tidak perlu banyak, satu orang saja ada buku penggerak di sekolah Bapak, Ibu, itu sekolah sudah kenal. Dan terbukti ternyata memang seperti itu ya, dan berpengaruh terhadap kehadiran guru penggerak di sekolah yang menjadikan inspirasi bagi negara yang lain. Permohonan saya kedua dan sudah diikuti kemarin pada saat pertemuan pertama adalah penting di media sosial. Dia belum lihat dulu. Dia ada Facebooknya lihat? Ada. Nah, kemarin setelah pertemuan kita langsung foto. Bukan diminta, kan perlu sekarang. Ya, perlu sekarang. Bu Etinya juga mantau. Kenapa ya? Nah, waktu kita lihat karena ini kan senang juga yang punya program itu. Karena itu saja. Kalau sekolah kemarin kirim ke saya, dan saya posting. Ya. Kami sudah komitmen juga dengan pihak Umas. Kami menunggu pihak Umas sampai jam 10 malam. Kalau nggak saya masuk. Dan kadang-kadang lain ditandai saja, ya kan? Orang berbuat sedikit, belum ada dia tulis, ya. Ini penggeraknya luar biasa. Kalau bilang perlu, Bu Nunuk aja ditandai, Bu Nunuk yang dirjen di DKI sana dia kasih tahu juga, dia menemani lapangan ini aktif ya, merespon kegiatan itu. Kemudian sudah cukup, ya itu saja harapan kami. Mudah-mudahan kegiatan juga lancar. Sekali lagi terima kasih banyak atas kehadirannya. Pengajar praktik, saya juga cita kembali jadi pengajar praktik, jadi ulang ya sekali ya. Selamat, mudah-mudahan ilmunya berkah dan bimbingannya guru kami. Setiap modul ini ada sangat besar manfaatnya untuk kemajuan pendidikan khususnya di SMK. Terima kasih, lebih dan kurang kami minta maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Jalam yang telah menyampaikan sambutannya dan juga sangat luar biasa dukungan kepada calon guru penggerak yang ada di SMK Negeri 1 Jalam. Baiklah Bapak Ibu semuanya yang telah
hadir di sini. Berikutnya akan kita lihat sama-sama, yaitu pemaparan dari visi dan juga prakarsa perubahan yang akan disampaikan oleh CGP Bapak Irwansyah. Bapak Ibu, ini para peserta luar biasa nih. Ada senior kami, Pak Erna, DPP senior ya. Selanjutnya ada GP senior juga di sini yang sudah tergabung ya. Nanti mohon saling berkolaborasi untuk mengisi kalimat numpang terkait dengan pemaparan dari Calon Guru Penggerak kita. Baik, kepada Bapak Irwansyah kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah pada hari ini Allah memberikan kesehatan kepada kita sehingga bisa hadir di ruangan yang sangat baik ini untuk mengikuti kegiatan ini ataupun pendamping guru daripada program Penggerak Angkatan 11. Jadi tanpa kedua adalah sama-sama kita bersalawat kepada Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW, mana dengan terusnya beliau kita dapat merasakan nikmat Islam dan iman sampai sekarang ini. Adapun untuk hari ini sebelum saya presentasikan, saya salam penghormatan saya dulu dan saya hormati kepada Bapak Ibu Peggy pengajar praktik yang sudah hadir untuk membimbing kami selama lebih kurang hampir 2 bulan ya untuk kegiatan guru penggerak ini. Dan yang saya hormati kepada rekan-rekan guru SMK Negeri 1 Calam yang sudah berhadir yang benar untuk menemani saya untuk mengikuti kegiatan ini. Jadi pada kesempatan ini saya akan presentasikan ataupun akan memaparkan ya visi dan prakarsa perubahan di sekolah. Jadi adapun sebagai tugas yang sudah diberikan ya kami sudah melewati yaitu modul 1 ya, dan ada 4 modul, yaitu modul 1.1, kemudian 1.2 dan sampai sekarang 1.4. Baik, ini kami perkenalkan, ini fasilitator kami yaitu Ibu Rita Nirmala ya, kemudian saya sendiri dan Bapak Abu Bakar sebagai pengajar praktik saya. Sebenarnya setiap kegiatan itu ada kesepakatan ya, sehingga kegiatan kita itu akan berjalan dengan baik. Namun ini seperti biasanya karena kita sudah melewati beberapa kegiatan, seharusnya kita sepakati langsung ya pada kegiatan kita ini sudah berapa kali, maka sudah ada seperti yang terlihat di slide ini, itu saling menghormati, hadir penuh dengan perhatian ya, berkolaborasi untuk kemajuan, kemudian berbicara ketika dipersilahkan, kemudian izin jika meninggalkan ruangan ya, kemudian mengikuti dengan perasaan gembira. Jadi sama-sama kita di sini tidak ada merasa tertekan ataupun apa, penting kita sama-sama untuk mengikuti kegiatan ini dengan sempurna. Kemudian susunan acara sudah disebutkan tadi. Jadi kita lihat dulu sebenarnya pengumuman tidak daripada pengumuman saya.
saja pembelajaran yang Bapak Ibu dapat ambil dari adegan-adegan di video ini ya. Nanti boleh kira-kira siapa yang bisa menjelaskan memberikan gambarnya ya mengenai video tadi. Kira ada Bapak Ibu yang bisa memberi tanggapannya dari adegan-adegan tadi. Mana Bu Dewi, kira-kira apa yang bisa Ibu dapatkan dari video tadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menurut pandangan saya dari hasil video yang Bapak tampilkan, Bernard itu berusaha untuk bisa dengan sekuat tenaga menjalani atau menaiki tebing dengan segala upaya yang dia punya. Dari pertama dia untuk mendapatkan atribut peralatan dari Rangsel jauh di atas dari bisa dibilang tempat ketinggian. Habis itu setelah dia berhasil mendapatkan, terus dia memiliki tebing es ya, di mana pada saat itu peralatannya ada di itu walaupun tak banyak yang dia hadapi, tapi dia terus berusaha hingga akhirnya dia sampai ke puncak titik tebing es yang tertinggi. Itu aja Pak yang bisa saya sampaikan. Jadi istilahnya kita dengan segala upaya apapun, baik dalam belajar maupun mencari ilmu pengetahuan, apapun yang kita hadapi, baik itu rintangan ataupun halangan, kita terus berusaha terus. Jadi tidak ada kata istilah pantang mundur atau menyerah sebelum berjuang. Jadi saya itu aja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terus Dewi, bagus sekali ya penyampaian dari Ibu Dewi. Jadi cerita daripada video ini mungkin ada Bapak Ibu yang ingin memberi masukan juga. Ya. Kemudian apa kaitannya dengan visi seorang itu ya? Mungkin tadi ada sedikit dikaitkan oleh Bu Dewi ya. Jadi intisari dari video tadi, si Bernard ini dia punya visi ya. Di saat dia melihat tadi ke jendela ke suatu bukit, dia punya keinginan. Nanti keinginan tersebut dia ingin menuju ke sebuah puncak itu. Berarti inilah dia visi daripada Bernard tadi ya. Kemudian Bernard ini punya potensi, seperti yang sudah dijelaskan Ibu Dewi tadi. Bernard ini dia ingin menuju ke puncak itu dengan membawa beberapa peralatan ya. Namun peralatan tersebut sudah digunakan sehingga terjatuh, sehingga tidak bisa digunakan lagi. Sehingga dia teringat bahwa pada dirinya ada potensi ya, di mana salah satu potensinya dia mempunyai kuku yang tajam, menguji, sehingga bisa digunakan untuk memanjat tebing tadi. Itu dia. Maka Bapak dan Ibu, kita juga punya potensi sebenarnya. Sama seperti dari video tadi ya, kita sama-sama ini semua ada potensi pada masing-masing kita. Demikian juga siswa kita di kelas pun semua ada potensi masing-masing. Biarpun siswa kita ada yang misalnya nilai akademiknya kurang, tapi dia dari sisi lain mungkin ada potensi lain yang ada pada dirinya. Sehingga siswa itu perlu kita kembangkan dirinya, biarpun pada nilai-nilai mungkin di mata pelajaran yang kurang, mungkin ada di bagian olahraga dia ada prestasi lah. Jadi begitu ya. Demikian juga kita Bapak Ibu guru juga ada potensi masing-masing. Dan tujuan diskusi kita yaitu mendiskusikan cita-cita ataupun visi warga sekolah ya terhadap murid di masa yang akan datang. Jadi ini nanti kemudian peserta diskusi juga mampu merumuskan kalimat rumpang ya
Kemudian mengidentifikasi pelaku yang mencerminkan visi. Kemudian mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Kemudian sebagaimana kita ketahui bersama ya, saya jelaskan sedikit tentang apa itu visi ya. Visi adalah representasi kognitif mengenai gambaran masa depan. Jadi kalau kita berbicara tentang visi berarti ada sesuatu gambaran untuk masa depan kita misalnya. Itu suatu cita-cita ya. Jadi ini saya kutip dari salah seorang ahli ya, yaitu Einstein, yaitu tanda kecerdasan yang sebenarnya bukanlah pengetahuan tetapi imajinasi ya. Jadi imajinasi ini lebih penting daripada pengetahuan. Pengetahuan terbatas, sedangkan imajinasi mencakup seluruh dunia, menstimulasi kemajuan dan melahirkan evolusi. Jadi visi ini memang gambaran masa depan. Kemudian visi dan misi sekarang sesuai dengan tujuan pendidikan Indonesia ya, yaitu pelajar Indonesia itu merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Jadi nilai-nilai ataupun seorang profil pelajar Pancasila itu setiap kita misalnya di sekolah ini harus ada visi ataupun yang kaitan dengan profil pelajar Pancasila. Sebagaimana kita ketahui bersama, P5 ini ada 6 ya. Jadi yang pertama yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini sudah kita ketahui bersama ya, semenjak dirilis kurikulum Merdeka. Jadi ini mungkin sudah bisa bantu semua tahu ya. Nah, sekarang mari kita diskusikan untuk merumuskan kalimat 4, yaitu cita-cita untuk murid. Oke, sekarang kita mari sama-sama kita merumuskan kalimat 4 yaitu cita-cita untuk murid. Ini ada beberapa pertanyaan ya. Jadi ada beberapa pertanyaan. Jadi ada 6 pertanyaan dan Bapak dan Ibu mungkin sudah saya print ya. Saya bagikan sama-sama kita coba untuk menuliskan kalimat daripada Jepang. Baiklah Bapak Ibu, ini sudah saya bagikan, saya berikan waktu sekitar kurang 5 menit ya, untuk kita coba nanti sama-sama kita coba ataupun memaparkan di depan. Baik. Baik, gimana Ibu sudah siap kira-kira? Sudah ya. Kalau bisa, kalau sudah siap dikumpulkan aja di depan. Baik, ini sudah ada ya. Dari peserta sudah ada yang membuat kalimat umpamanya. Mungkin salah satu bisa membantu saya untuk membacakan. Kira-kira siapa yang bersedia untuk membacakan kalimat umpam yang sudah dibuat tadi? Mana boleh kita Bu Adina? Terima kasih Bu.
kita memimpikan murid-murid yang sopan, santun, dan cerdas. Kedua, kita percaya bahwa murid adalah punya potensi dan bakat masing-masing. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan peserta didik, tugas kita, dan tanggung jawab. Keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka adalah anak yang membutuhkan pendidikan. 5. Kita warga di sekolah ini yakin untuk mewujudkan cita-cita pendidikan. 6. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa setiap kita memiliki peran untuk membahagiakan peserta didik. Baik, terima kasih Bu Radina yang sudah membacakan sebagian daripada kalimat penumpang yang sudah dibuat oleh teman-teman semuanya ya. Baik, dari beberapa yang sudah kita buat ini, kita kaitkan ataupun kita hubungkan dengan visi SMK visi sekolah kita, yaitu di SMK Negeri 1 Dalam ya. Jadi visi di SMK yaitu meningkatnya lingkungan yang kondusif dalam pembelajaran, lulusan profesional, berwirausaha, beriman dan bertakwa, serta mampu bersaing di era globalisasi. Ya. Jadi dari kalimat penumpang kawan-kawan semuanya, kira-kira adakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid dari visi-visi sekolah kita tadi? Kira-kira gimana? Dari pertanyaan ini sesuai dengan kalimat penumpang yang sudah Bapak Ibu buat, apakah selaras nggak dengan cita-cita kita untuk murid? Apalagi sekarang kita semua pendidikan itu harus berpihak pada murid ya. Kira-kira dari visi sekolah kita tadi ada nggak selaras nggak dengan visi untuk murid? Kira-kira di sini ada tersebut beriman dan bertakwa ya, sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama ya, dia berwirausaha, lulusan yang profesional, dan lingkungan yang kondusif ya, itu sudah selaras. Kemudian adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Jika iya, apa saja? Kira-kira ada nggak yang ingin kita sesuaikan dari visi sekolah kita tadi? Jadi visi kita di sekolah itu disebutkan lingkungan yang yang kondusif, kemudian berwirausaha, kemudian siswa yang mencetak lulusan yang profesional ya. Kira-kira sudah sejalan atau sudah selaras tadi, ataupun ada yang perlu kita tambahkan? Kalau ada nanti bisa dibuat bisa kita sama-sama rumuskan untuk kita rekomendasikan kepada sekolah ya. Mungkin di semester berikutnya ada perubahan-perubahan yang mau ditingkatkan ya. Itu bisa, bukan berarti kita ingin merubah seperti yang sudah disampaikan tadi. Mungkin kan karena ini kita sesuai dengan kodrat alam, kodrat zaman ya, harus mengikuti perkembangan zaman. Jadi mungkin 6 bulan ke depan atau 1 tahun ke depan itu ada perubahan-perubahan yang perlu kita selaraskan ya, untuk kita sesuaikan. Nah, kira-kira kawan-kawan semuanya ada yang perlu kita tambahkan? Ini kalau memang nanti dibuatnya di nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya akan menambahkan untuk visi sekolah, mungkin karena kita tahu SMK itu selain mencetak anak-anak bisa berwirausaha, bisa untuk diri sendiri, bekerja sendiri. Mungkin di sini mau ditambahkan, mungkin ini tadi visi sekolah hanya ada di sekolah itu sendiri, mulai mereka dididik wirausaha, ke iman berimannya. Cuma mungkin bisa ditambah ada hubungan kerjasama dengan dunia usaha di luar atau dengan industri begitu. Jadi ada keterkaitan antara apa yang dia dapatkan itu dengan usaha industri. Apalagi sekarang umur ya,
umur itu diharapkan anak-anak mandiri selain sendiri, tapi dia bisa langsung terjun ke dunia usaha gitu. Baik, terima kasih Bu Yanti. Nah, dari visi apa tadi di sekolah Ibu mengusulkan agar disesuaikan dengan dunia usaha dan dunia industri ya. Jadi berarti ada link and match ya antara ya, sekolah dengan di sini memang tidak nampak link and match-nya dengan industri ya. Memang tersebut lulusan yang profesional. Jadi lulusan profesional itu mungkin arahnya kepada siap kerja dan diterima oleh industri. Mungkin di sini ada katanya ya. Mungkin perlu ada penyabaran lagi, mungkin bisa kita rekomendasikan nanti dari usulan yang kita di. Dan mungkin ada kawan juga yang bisa menambahkan ya agar visi misi sekolah ini bisa terwujud yang berpihak pada murid intinya, yang berpihak pada murid. Memang sebenarnya semua ini berpihak pada murid. Kita menciptakan lulusan yang profesional itu juga berpihak pada murid. Dia mampu berwirausaha ya, itu juga berpihak pada murid. Oke. Seperti saya. Baik, sekarang kita lanjut untuk mengidentifikasi perilaku warga sekolah yang mencerminkan misi ya. Jadi guru datang tepat waktu. Ini salah satu perilaku warga sekolah yang mencerminkan misi di sekolah. Itu guru datang tepat waktu, mengajar yang menyenangkan, menggunakan media teknologi. Jadi sekarang ini sesuai dengan kodrat zaman ya. Itu penggunaan media teknologi untuk pembelajaran itu sangat dianjurkan ya. Kemudian murid yang disiplin, sopan santun terhadap guru juga itu wajib kita terapkan di sekolah. Kemudian bekerja sama dengan orang tua murid. Ini adalah salah satu kita identifikasikan perilaku warga sekolah ya. Kemudian ada sebuah pertanyaan, ada beberapa pertanyaan yaitu pendapat peserta terkait prakarsa perubahan yang mencerminkan visi. Jadi selain visi tadi untuk mewujudkan visi tersebut, kita harus ada suatu yang program untuk mewujudkannya, yaitu prakarsa perubahan. Ya. Di sini ada pertanyaan, apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Kira-kira apa, Bapak Ibu? Misalnya inisiatif perubahan yang dapat kita lakukan bersama untuk mencapai visi sekolah tersebut. Kira-kira ada pokoknya tambahan sedikit inisiatif kita apa? Kira-kira ada? Atau ditulis dulu nanti disampaikan. Nanti kemudian apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan untuk mewujudkan visi sekolah ya. Kemudian apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan agar visi sekolah dapat tercapai. Dan yang terakhir, apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rencana prakarsa perubahan ini. Bagaimana rancangan dan waktunya? Mungkin nanti bisa ditulis saja, dikumpulkan sama-sama dan bisa kita rekomendasikan kepada sekolah terkait prakarsa perubahan yang mencerminkan visi ini. Jadi mungkin hanya ini ya sebagai kesimpulan yang dapat saya ambil, saya tarik dari kegiatan kita hari ini, yaitu untuk mewujudkan visi dan misi sekolah kita harus sama-sama berdiskusi seperti ini. Tidak mungkin sekolah hanya beberapa, misalnya di sekolah itu ada mulai dari kepala sekolah, wakil-wakil semua, itu harus dilibatkan semua keluarga sekolah. Karena untuk mewujudkan itu kita memang harus sama-sama kita mungkin seperti di guru penggerak inilah, ada sesuatu yang berinisiatif untuk mengajukan atau memimpin suatu perubahan di sekolah. Itu untuk mewujudkan visi dan misi sekolah. Mungkin hanya ini yang bisa
saya sampaikan pada hari ini. Lebih kurang mohon maaf. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Bapak Ibu, beri tepuk tangan buat Bapak Ikansa yang luar biasa hari ini telah menyampaikan bagaimana sih alur dalam merumuskan visi dan juga prakarsa perubahan sebagaimana yang telah dipelajari oleh CGP dalam pendidikan guru penggerak. Bapak Ibu semuanya, tadi kita sudah sama-sama mendengar pemaparan dari Pak Irwansyah di mana bahwa dalam merumuskan visi itu dibutuhkan langkah-langkahnya, melibatkan semua pihak. Ya, walaupun hari ini kita lingkup kecil, mungkin kita akan ada forum yang lebih besar yang melibatkan kepala sekolah, guru-guru, bahkan murid, ataupun pengawas, bahkan orang tua dalam merumuskan visi sekolah. Tentu saja hari ini kita abadikan semua catatan-catatannya, notulen terkait dengan kegiatan ini. Mana tahu di suatu forum besar nanti ada usulan-usulan untuk menyelaraskan dengan visi sekolah dengan kondisi saat ini. Baik, luar biasa, terima kasih banyak Pak Irwansyah. Semoga pendidikan guru penggerak itu berjalan dengan lancar sampai dengan selesai dan juga alur-alur tahapannya itu berjalan dengan baik. Terima kasih kepada Bapak Ibu rekan-rekan peserta diskusi hari ini yang telah berpartisipasi aktif dalam rangkaian pemaparan dalam membuat atau menyusun visi dan prakarsa perubahan. Sekian untuk diskusi hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.